Halo, para penggemar kisah penuh aksi dan drama mendebarkan. Lagi cari cerita yang bikin jantung berdebar dan emosi tercampur aduk? Yuk, bersiaplah untuk menyimak sebuah kisah menegangkan tentang pengkhianatan, balas dendam, dan perjuangan seorang ayah melawan ancaman yang membahayakan hidupnya dan putri kecilnya. Cerita ini akan mempertemukan kita dengan Jason Statham atau si broker, seorang polisi yang menjalani kehidupan baru di bawah program perlindungan saksi. Namun, masa lalunya yang penuh konflik kembali menghantuinya ketika ia harus menghadapi ancaman dari geng kriminal, dendam seorang mafia. Siapkan diri kalian untuk sebuah petualangan yang tak hanya memacu adrenalin, tetapi juga membuat hati kalian tersentuh. Jangan lupa, kalau suka cerita ini, langsung subscribe dan pantau terus kisah-kisah seru berikutnya. Selamat menonton! Cerita diawali dengan memperlihatkan geng motor yang diketuai oleh seorang bos gembong narkoba yang jahat. Kita panggil saja si Sambo. Ia memiliki seorang putra yang sangat-sangat disayanginya. Namun, karena usianya masih muda dan kurang berpengalaman, si Sambo lebih sering mempercayakan segala sesuatu kepada tangan kanannya yang bernama Bill Broker. Fine, JT. Your guy gets held up at Port Arthur. That is not my problem. Si Sambo dan anak buahnya pun kocar-kacir setelah BNN menggerebek markas pembuatan narkobanya. Broker ternyata merupakan agen polisi yang memang ditugaskan untuk menyamar. Si Sambo pun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, putra kesayangannya harus maut akibat mencoba melawan. Hal ini membuat si Sambo menyalahkan broker atas kematian putranya. Broker! 2 tahun kemudian, berlatar di sebuah kota kecil, kita akan diperkenalkan pada seorang gadis kecil bernama Maddie, yang diganggu oleh seorang anak bernama, kita panggil saja si Kentang. Si Kentang iseng mengambil topi dan mendorong Maddie hingga terjatuh. Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai kota ini, ternyata itu adalah rumahnya Broker. Broker memperbaiki rumahnya bersama sang sahabat bernama kita panggil saja Abdul. Sebelum akhirnya, Broker mendapat telepon dari sekolah yang memanggilnya datang ke sana untuk membicarakan mengenai perilaku putri kecilnya. You okay? Look at this. Did it hurt? I know it did. Maddie ternyata adalah putrinya Broker. Masuk akal jika Maddie begitu pandai berkelahi hingga si Kentang dibuat jadi babak belur. Ibunya Kentang yang bernama Cassie pun menyuruh suaminya, Jimmy, untuk setidaknya menegur Broker agar putrinya tidak berbuat seenaknya. Namun, hal itu justru malah berakhir dengan dipermalukannya mereka berdua. Turn your back on me. Get it, Jimmy! Get in there! Rookie, Jimmy, what are you doing? Rookie! Breathe, Jimmy. Jesus Christ. Dalam perjalanan pulang, Cassie alias ibunya si Kentang terus memarahi suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi. Karena masih menyimpan dendam, Cassie pun berencana mengajukan hal ini kepada saudara laki-lakinya yang seorang jagoan agar mau memberi pelajaran kepada si Broker. Dan inilah Gacor, saudara laki-laki Cassie yang bisa dibilang preman kota ini. Ia terkenal beringas dan punya nyali besar. Hal itu terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang sering nongkrong di kawasannya. Bahkan ia tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada mereka. Go! Run! Run! Selesai mengusir para remaja, Gacor pun pulang ke rumah dengan Cassie yang sudah menunggu di sana. Cassie langsung menceritakan tentang sosok Broker yang jago berkelahi
bahkan berhasil menjatuhkan suaminya. I'll handle that broker thing. Thank you. Setelah insiden dengan si Sambo beberapa tahun silam, broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari si Sambo, yang pastinya akan mencoba membalas dendam atas kematian putranya. I miss Mom. Me too. Ingin masalah kemarin tidak menjadi panjang, broker pun mendatangi Jimmy, ayahnya Kentang, untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena Jimmy pada dasarnya orang baik, ia pun menerima permintaan maaf tersebut. Sepulangnya dari tempat Jimmy, broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat. Siapa sangka, ia didatangi oleh 2 anak buah gacor yang diperintahkan untuk menghajar broker sesuai perintah dari Cassie. Gacor yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat jago. Kita akan melihat Gacor sedang bekerja di tempat rahasianya yang ternyata adalah sebuah tempat pembuatan sekaligus pengedaran barang haram kecil-kecilan. Yeah, I'll deal with it. Tidak terima anak buahnya dikalahkan, Gacor pun turun tangan langsung dengan mendatangi kediaman broker tepat saat ia dan Maddie sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobilnya dan mencuri salah satu boneka serta kucing milik putrinya, Gacor malah tak sengaja masuk ke dalam gudang penuh berkas-berkas rahasia milik broker. Di sana, ia mendapati fakta bahwa broker adalah seorang polisi. Tiba di rumah, Gacor terus menelisik berkas tersebut yang akhirnya membuat ia sadar jika broker adalah seorang polisi dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan si Sambo. Gacor, yang sudah tahu nama besar si Sambo, mulai memiliki ide untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Gacor pun menghubungi pacarnya yang bernama Cheryl, mantan anggota geng motor si Sambo, untuk segera datang. Singkat cerita, Cheryl dan Gacor pun bertemu. Sebagai seorang pembuat dan pengedar narkoba kecil-kecilan, Gacor meminta Cheryl untuk menemui pengacara si Sambo dan memberitahu bahwa Gacor punya informasi tentang keberadaan broker. Sebagai imbalannya, Gacor ingin mendapatkan koneksi bisnis si Sambo untuk mengembangkan bisnis pil kiriknya. Just trust me. Tidak butuh waktu lama bagi Cheryl untuk bertemu dengan si pengacara yang kemudian menemui si Sambo di penjara. Setelah mengetahui informasi ini, si Sambo langsung menghubungi geng motornya agar segera bergerak. Dia bernama Cyrus, sosok orang kepercayaan si Sambo yang ditugaskan untuk menemui Cheryl dan mencari keberadaan broker. Alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnis, Cheryl justru terlihat terdesak ketika Cyrus sangat mengintimidasi dan memintanya untuk tidak main-main. Kembali ke broker yang sedang mengantarkan Maddie ke sekolah. Maddie mengundang Kentang ke acara ulang tahunnya. Ulang tahun Maddie pun diadakan di rumahnya, di mana Kentang dan Cassie juga hadir. Pada momen ini, keduanya resmi berbaikan, dan tidak ada lagi permusuhan. Terkait kucing Maddie yang hilang dan mobilnya yang dirusak, broker curhat kepada Abdul, sahabat dekatnya. Awalnya broker mengira itu perbuatan Jimmy, tapi menurut Abdul, Jimmy tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Abdul menduga pelakunya adalah Gacor. Mendengar kata narkoba, broker pun segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu tentang Gacor. Tidak butuh waktu lama, broker diberitahu bahwa Gacor memiliki pacar bernama Cheryl, mantan anggota geng motor si Sambo. Hal ini cukup membuat broker was-was akan keselamatan dirinya dan Maddie.
broker pun menemui Gacor dan Cheryl di sebuah kafe. Tanpa menjelaskan secara detail, ia memperingatkan mereka untuk tidak memainkan permainan yang tidak mereka pahami. Nothing to worry about with such a tough daddy around. Finish your breakfast. Setelah menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker memastikan bahwa Cheryl adalah mantan anggota geng motor si Sambo. Untuk memastikan Gacor tidak macam-macam, broker diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoba Gacor dan membuat jebakan untuk menghancurkan tempat tersebut. Saat berada di sana, broker menemukan kucing Medi yang masih hidup. Namun, tanpa diduga, anak buah Gacor muncul dan membuatnya tak sadarkan diri. Broker. Akibat kekalahan mereka tempo hari, para kroco ini menghajar broker dengan brutal. Ketika mereka semakin keterlaluan, broker bangkit dan menjatuhkan mereka semua dalam waktu singkat. Ia pun segera pulang ke rumah untuk mengajak Medi pergi dari kota itu. Why? I owe you an apology, I know. Sorry. You're a liar. Namun, tepat saat mereka akan pergi, Cyrus dan geng motornya tiba di rumah broker. Terjadilah baku tembak sengit. Dalam kekacauan itu, Medi berlari ke arah sungai, memaksa broker mengejarnya. Di tengah situasi genting, Cyrus menginginkan pertarungan tangan kosong demi melindungi Medi. Broker terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi. Sementara itu, Medi bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tidak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini. Cheryl pun membawa Medi pergi untuk menghindari keributan. Setelah pertarungan dengan Cyrus usai, broker terlambat mengejar Medi. Beruntung, sheriff dan pihak kepolisian segera tiba. Maddie? Tanpa meminta izin terlebih dahulu, broker mengambil alih mobil sheriff dan segera melaju menuju markas Gacor. Keputusan Cheryl untuk membawa Medi ke sana hanya memperkeruh keadaan, membuat dirinya dan Medi terjebak dalam masalah besar. You brought her here? You brought the kid here? Tak lama, Casey, adik Gacor, muncul setelah mendengar suara tembakan dan sirin mobil polisi. Casey hanya ingin memastikan kakaknya tidak terlibat dalam masalah serius. Namun, ketika melihat Medi berada di sana, ia menyadari keterlibatan Gacor dalam kejahatan ini. Saat Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba terjadi korsleting yang mengakibatkan kebakaran hebat di tempat tersebut. Gudang narkoba milik Gacor habis dilalap api. Dalam upaya melindungi Medi, Casey mencoba menghentikan Gacor. Namun, di tengah perkelahian, Gacor tanpa sengaja melepaskan tembakan yang mengenai perut Casey. Merasa sudah terlanjur salah, Gacor panik dan memutuskan untuk membawa Medi sebagai sandera. Kini, Gacor menjadi buruan tidak hanya oleh polisi, tetapi juga oleh broker, seorang ayah yang tidak akan membiarkan putrinya terluka. Kejar-kejaran ini berakhir di atas sebuah jembatan, di mana akses keluar telah ditutup. Gacor, yang terlihat semakin terpojok, mendekati broker yang masih terjebak di mobil. Ketika Gacor mengarahkan pistolnya kepada Medi, broker dengan keberanian luar biasa berhasil membebaskan diri dari mobil dan menghajar Gacor hingga tak sadarkan diri.
Setelah semuanya usai, Gacor dan Cheryl ditangkap oleh pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Broker, yang merasa tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, memutuskan untuk menghadapi si Sambo secara langsung. Ia mengunjungi si Sambo di penjara dan, dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, menantangnya untuk duel secara terang-terangan setelah si Sambo keluar dari penjara. Tamat, cerita pun berakhir dengan sebuah catatan yang menggantung, mengisyaratkan bahwa meskipun masalah saat ini selesai, konflik besar di masa depan masih menanti. Cerita ini berhasil memadukan aksi intens, intrik tajam, dan drama emosional dalam sebuah alur yang membuat kita tak bisa berhenti menyimak. Melalui perjuangan Broker, kita diajak untuk merenungkan arti keberanian, tanggung jawab, dan keteguhan dalam melindungi orang-orang yang kita cintai. Di tengah berbagai konflik yang menegangkan, cerita ini juga mengajarkan bahwa meskipun dunia penuh dengan keserakahan dan kebencian, nilai-nilai seperti kesetiaan, kecerdasan, dan keberanian tetap bisa menjadi pegangan. Broker mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot, tetapi juga dari hati yang penuh cinta dan tekad yang tidak tergoyahkan. Akhir cerita ini menyiratkan bahwa perjuangan belum selesai. Konflik besar di masa depan mungkin masih menanti, tetapi satu hal yang pasti, keberanian untuk melawan ketidakadilan selalu menjadi nilai yang layak untuk diperjuangkan. Terima kasih telah mengikuti cerita seru ini. Jangan lupa subscribe untuk menikmati lebih banyak kisah penuh aksi dan makna di masa mendatang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.